Sungguh sangat menyedihkan. Di tengah jalan, aku dan Gestas bertemu dengannya. Aku melihatnya bersama keluarga kecilnya dan terlihat panik. Gestas dan otak jahatnya mengajakku untuk menghabisi mereka. Belas kasihan menghampiriku. Rasanya tak tega melihat warga kecil itu dianiaya. Apalagi mendengar tangisan bayi polos yang tidak tahu apa-apa. Perasaan ini membuatku mencegah Gestas untuk menganiaya mereka. Tuhan akan mendukungmu dengan tangan kanannya, serta membebaskan segala dosamu, kata seorang perempuan yang sedang menggendong bayi itu kepadaku. Sungguh, mereka adalah orang yang baik. Siang itu, aku berjalan melewati Bait Allah. Di depan Bait Allah, nampak beberapa orang berkerumun. Karena penasaran, aku pun mendekat dan berhenti sejenak. Ada seorang remaja dan guru-guru Bait Allah Yerusalem yang tampak berdiskusi serius. Dari diskusi itu, aku melihat bahwa ia tampak sangat pandai dalam hal agama. Aku berpikir mungkin suatu saat ia akan menjadi seorang guru Bait Allah atau imam atau mungkin pemuka agama. Ya, itu yang aku pikirkan. Tak lama kemudian, datanglah sepasang suami istri yang panik menghampiri mereka. Aku tak asing dengan pasangan ini. Sepertinya aku pernah bertemu dengannya. Aku pun teringat mereka adalah orang yang hampir dianiaya oleh saudaraku Gestas. Ternyata remaja pandai itu adalah anak mereka. Seorang bayi lucu yang kini sudah beranjak remaja. Dari percakapan mereka, aku mendengar bahwa nama remaja ini adalah Yesus. Karena takut terlihat oleh pasangan ini, aku segera membuang mukaku dan pergi meninggalkan tempat itu. Dalam hatiku aku berkata,
Sungguh, mereka adalah orang tua yang beruntung, memiliki anak yang sangat pandai. Mereka benar-benar adalah orang baik. Aku dan Gestas yang habis mencuri di pasar, kemudian melewati bukit. Di bukit itu sangat ramai dan terlihat seperti lautan manusia. Ternyata mereka semua sedang mendengarkan khotbah. Aku pun bertanya kepada salah seorang dari kerumunan itu, "Siapakah dia yang berbicara itu?" Tanyaku. "Yesus orang Nazaret. Dia bisa melakukan banyak mujizat dan sudah menyembuhkan banyak orang. Mendekatlah dan duduklah. Mari kita bersama mendengar khotbahnya." Yesus? Sepertinya aku pernah mendengar nama ini sebelumnya. Aku pun terdiam dan teringat peristiwa beberapa puluh tahun lalu. Tapi benarkah itu dia? Kini, ia sudah tumbuh menjadi pria dewasa yang semakin pandai. Aku sejenak berhenti di sana dan mendengarkan khotbahnya. Dalam khotbah itu, ia membahas tentang seorang pencuri. Entah ini hanya perasaanku atau bukan, tetapi sepertinya ia melihat ke arahku dan aku merasa sangat ditegur dengan khotbahnya. "Ayo, kita segera pergi meninggalkan tempat ini. Buat apa kita berlama-lama di sini? Masih banyak yang harus kita lakukan," kata Gestas padaku. Aku pun segera pergi meninggalkan tempat itu dengan perasaan yang tidak enak dan masih merasa seperti dilihat olehnya. Berita tentangnya terus terdengar di telingaku. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, dan banyak hal baik yang dilakukannya. Sungguh, dia adalah orang yang baik. Tapi, mengapa ia yang baik harus mengalami hal ini? Termenung di dalam penjara yang gelap, tersungkur di depan para prajurit Romawi, dihina, disiksa, disakiti, diludahi, sorakan, salibkan dia, terdengar sangat keras dan lantang. Crucify him. Please, spare my son!
Suara cambuk yang masih terngiang di kepalaku. Mahkota duri yang membuat darah mengalir deras di kepalanya. Hinaan, ejekan, dan makian tak henti-henti dilantunkan padanya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami, kata Gestas. Di tengah kebisingan, aku mencoba merefleksi. Mengapa ia yang tak bersalah harus mengalami hal yang sama sepertiku? Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah. Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah, kataku pada Gestas. Dan dengan penuh rasa sesal dan malu, aku memberanikan diri untuk berbicara padanya. Ya, kepada Yesus. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus.